Halo anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa dengan saya kembali di mata pelajaran seni budaya ya. Nah, pada kesempatan kali ini kita sudah sampai di unit 2, di mana nanti kita akan mempelajari tentang bagaimana cara mendeskripsikan dan menganalisa serta memberikan kritik terhadap karya seni rupa. Nah, pada unit ini saya harapkan kalian nantinya bisa, yang pertama adalah mendeskripsikan karya seni rupa yang diamati dengan tepat. Yang kedua, menganalisis karya seni rupa menggunakan metode apresiasi seni berdasarkan hasil pengamatan dengan baik. Yang ketiga, kalian bisa menginterpretasi karya seni rupa berdasarkan pengetahuan dan pengalaman yang dimilikinya. Selanjutnya, menilai karya seni rupa berdasarkan kriteria kualitas karya yang telah dipelajari. Kelima, mempresentasikan hasil pengamatan berdasarkan tahapan pembelajaran kritik dengan tepat. Yang terakhir adalah menguraikan contoh ruang publikasi karya seni yang ada di lingkungan sekitar kalian. Ya, itu tadi adalah tujuan untuk pembelajaran unit 2 kali ini. Nah, sekarang kita belajar untuk mendeskripsikan dan menganalisa karya seni rupa. Yang patut diamati atau yang patut menjadi poin utama yang pertama adalah medium yang digunakan ya. Medium yang digunakan ini meliputi teknik dan bahan karya seni rupa tersebut. Apakah dia menggunakan media kanvas, kertas, atau tekniknya seni lukis atau menggambar atau kolase atau yang lain. Kemudian tekniknya bisa teknik akuarel ataupun pastel. Kemudian yang kedua adalah unsur karya objek. Unsur karya objek ini adalah objek yang bisa kalian lihat secara kasat mata. Bisa mulai dari warna, bentuk, ataupun unsur yang terkecil seperti titik, garis, tekstur, dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir adalah menganalisis karya seni rupa tersebut. Metode analisis karya seni rupa ada beberapa ya. Yang pertama, berdasarkan Chapman pada tahun 1978, beliau memberikan sebuah metode bahwa untuk menganalisa karya seni rupa itu terdapat 4 tahap ya, atau 4 metode. Yang pertama adalah metode induktif, kemudian deduktif, ketiga empatik, kelima interaktif. Induktif ini berarti kita harus menganalisa karya seni itu dari dalamnya ya, dari dalamnya. Kemudian kalau deduktif itu adalah yang tampak kasat mata. Kemudian yang ketiga adalah empatik, bagaimana rasa yang dibawa oleh karya seni tersebut. Yang terakhir adalah metode interaktif. Jadi kita berbincang-bincang kepada sang seniman untuk mengetahui latar belakang, tujuan penciptaan, dan bagaimana karya tersebut membawa pesan yang akan disampaikan. Kemudian metode selanjutnya adalah menurut Chapman. Metode analisa kritik seni terdiri dari 4. Yang pertama adalah kritik jurnalistik, kemudian ada kritik pedagogik, ada kritik akademik, yang terakhir adalah kritik populer. Kritik jurnalistik di sini berarti cara mengkritisinya berdasarkan ilmu-ilmu jurnalisme atau ilmu komunikasi massa. Kemudian sedangkan yang kedua adalah kritik pedagogik. Di sini adalah kritik di lingkungan pelajar. Jadi yang kita lakukan nantinya lebih berorientasi pada kritik pedagogik ya. Jadi pada kritik pedagogik ini kita tidak terlalu mendalam atau terlalu mendetail untuk menganalisa ya. Yang penting kalian bisa memahami secara umum bagaimana cara memberikan kritik terhadap karya seni rupa ya. Kemudian yang ketiga ada kritik akademik. Kritik akademik ini adalah kritik yang dilakukan oleh sesama sang seniman ya. Jadi ada seniman, nah ini saling memberikan kritik sehingga nanti akan diperoleh insight yang pastinya akan berbeda satu sama lain dan diharapkan bisa meningkatkan kualitas karya seni yang dihasilkan. Kemudian terakhir adalah kritik populer. Kritik populer ini adalah kritik berdasarkan apa yang sedang ngehit pada masa kini. Kemudian yang terakhir metode
deskripsi dan analisa adalah menurut Brian G. Wilson. Di sini beliau mengemukakan bahwa metode analisa kritik seni itu terdiri dari apresiasi empatik, yaitu menilai atau menghargai suatu karya seni yang dapat ditangkap sebatas indrawi saja. Jadi apabila kita seni rupa, maka apa yang bisa kita lihat dan apa yang bisa kita raba. Kemudian yang kedua adalah apresiasi estetis, di mana menilai dan menghargai suatu karya seni dengan melibatkan pengamatan dan penghayatan yang mendalam. Pesan yang ingin disampaikan apa, ekspresi yang ingin ditularkan oleh sang seniman kepada audiens itu bagaimana, ya. Kemudian terakhir adalah apresiasi kritik, yaitu menilai atau menghargai suatu karya seni dengan melibatkan klasifikasi, deskripsi, analisa tafsiran, dan evaluasi. Ya, itu tadi adalah beberapa metode yang digunakan untuk mendeskripsikan sebuah karya seni. Metode yang mana yang akan kita lakukan nantinya? Nanti kita bisa belajar tentang metode-metode itu dengan berjalannya waktu, ya. Nah, sementara kita pada proses di kritik pedagogik karena kita berada di ranah pendidikan. Nah, anak-anak, setelah kita mengetahui bagaimana metodenya, nah sekarang kita belajar tentang tahapan-tahapan untuk mengapresiasi, mendeskripsikan, dan memberikan kritik terhadap karya seni rupa, ya. Ada 6 menurut ini, ya. Ada dua orang, Wachowiak dan Clement. Yang pertama adalah identifying content or subject matter of the art, ya. Jadi mengidentifikasi konten atau subjek yang terdapat pada karya seni. Kita bisa menggunakan pertanyaan, what thing do you see in this picture? Jadi misalnya ketika kalian ingin memberikan sebuah kritik, maka kalian lihat dulu yang terlihat, ya, benar-benar terlihat secara kasat mata. Garisnya bagaimana? Bentuknya apa saja, warna yang dicampurkan bagaimana, yang ingin ditampilkan bagaimana, komposisinya bagaimana, gitu ya. Kemudian yang kedua, tahap yang kedua adalah recognizing the technique or art medium. Kita mengenali teknik dan media yang digunakan, ya. Kita bisa menggunakan pertanyaan, what art material did the artist use and how were they used? Jadi apa bahan, apa medium yang digunakan sang seniman untuk menciptakan karya seni tersebut, ya. Jadi kalian silakan bertanya-tanya, kemudian kalian bisa menganalisa, kemudian kalian juga bisa mencari tahu secara mandiri. Yang ketiga adalah identifying the compositional or design factor in the art and recognizing their importance, ya. Jadi kita mengerti komposisi yang akan ditampilkan, ya. Jadi maksudnya komposisi itu kita lihat dari pertanyaan berikut, how did the artist tie the picture together? Jadi ketika misalnya gini, ketika kalian saya beri kalian project menggambar pemandangan. Nah, pemandangan ini terdiri dari 2 pohon, padang rumput, 1 sapi, ya, dan ada latar belakangnya awan. Nah, pasti dari kalian kan berbeda-beda kan, penempatannya pasti berbeda-beda, dimensi antara objek juga berbeda-beda, jarak antara objek juga pasti juga berbeda. Nah, masing-masing orang ini pasti berbeda, ya kan? Sekarang kalian analisa di sebuah karya lukis tersebut penempatannya bagaimana. Nah, itu namanya adalah ilmu komposisi. Jadi tidak hanya melukisnya saja, teknik menggoreskannya, tetapi penempatannya itu juga penting, ya. Kemudian yang keempat adalah recognizing the unique individual style of the artist. Jadi orang kan tadi saya bilang pasti berbeda-beda. Nah, ya, setelah ada sang seniman A, karena berjalannya waktu dia pasti mempunyai sebuah ciri khas, punya karakteristik, ya. Kemudian kita bisa mendeskripsikan dengan sebuah pertanyaan, why do we think this major picture might be made by some artist? Jadi apakah karya seni seperti ini tuh bisa diciptakan oleh orang lain, gitu ya. Nah, jadi kalau sudah karakteristik sebuah karya seni diciptakan, pasti dia susah untuk diciptakan oleh orang lain karena sudah menjadi karakteristik dari artis tersebut.
Misalnya ketika kalian mendengarkan musik ya, kalian mendengarkan sebuah musik, kalian mendengar intronya saja, oh pasti ini musisinya si ini, tidak mungkin ada musisi lain. Ini seperti itu. Jadi sebuah karya seni lukis misalnya, kalau kalian mengerti dartboard ya, ilustrator jalanan dulu ya, mural. Nah, ketika stylenya dia seperti itu, ketika ditempatkan di jalanan ataupun di hotel, pasti orang sudah ngeh, oh ini adalah senimannya si dartboard. Kemudian yang kelima adalah searching for the meaning of the art and inquiring into the artist's intent. Jadi makna yang ingin disampaikan itu apa, makna dari artsnya itu ya. Jadi kita mulai setelah fisik, kita baru masuk ke pemaknaan ya, kita masuk ke nyawa dari karya seni rupa tersebut ya. Jadi kita bisa mengungkapkan dengan pertanyaan, what does the picture says to you? Jadi ketika lukisan tadi itu, ketika kamu melihat itu, nah ini temanya apa, pesan yang ingin disampaikan apa, itu adalah tahap kelima ketika kita memberikan kritik atau mendeskripsikan sebuah karya seni. Kemudian yang keenam atau terakhir adalah identifying the context ya. Kita mengidentifikasi konteks yang akan disampaikan. Jadi kita bisa dengan pertanyaan, what do you think might have been going in the world of this time? Jadi setelah ini tuh bagaimana ya? Setelah ini tuh bagaimana? Setelah karya ini diciptakan itu bagaimana? Apakah dia berhenti sampai di sini atau dia nanti bisa berjalannya waktu tetap bertahan? Contohnya kayak lukisan yang terkenal itu kan ada lukisan Mona Lisa ya. Lukisan Mona Lisa itu padahal kalau kita lihat secara kasat mata hanya lukisan seorang perempuan, tetapi bagaimana dia bisa sampai sekarang itu masih bisa ngehit ya, masih bisa terkenal. Nah, itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang nanti wajib kalian cari tahu. Itu tadi tahapan mengidentifikasi menurut Ochoit ya. Nah, sekarang menurut Feldman lebih ringkas. Ada 4 ya. Yang pertama adalah deskripsi ya, mendeskripsikan. Kemudian yang kedua adalah analisis formal. Analisis formal ini yang itu tadi ya. Jadi yang tampak pada mata itu kita sebutkan yang tampak pada mata, objeknya bagaimana, komposisi bagaimana, kemudian interpretasi sama ya, pemaknaan tadi, maknanya apa, ekspresinya apa, kemudian lukisan ini apabila lukisan ya atau fotografi ini itu berbicara dengan kita tuh seperti apa. Nah, seperti itu, menyampaikan pesan apa. Dan yang terakhir adalah mengevaluasi. Jadi 3 tahap tadi itu kita simpulkan ya, itu kalau menurut Feldman. Nah, kemudian kita belajar tentang pendekatan pembelajaran apresiasi ya. Pendekatan pembelajaran apresiasi ini adalah gini, karena apresiasi itu adalah hal yang paling penting dalam sebuah karya seni rupa ya. Jadi bagaimana kita bisa menghargai karya orang lain, tentunya adalah dengan memberikan sebuah penghargaan ya. Kita memberikan sebuah penghargaan. Apresiasi ini penting dalam kehidupan sehari-hari, karena apabila kita tidak ada apresiasi, maka kita tidak ada menghargai orang lain. Kita tidak memberikan nilai yang baik pada orang lain, sehingga akan muncul egoisme yang tinggi ya. Akan muncul kita melecehkan orang lain. Nah, itu. Jadi di karya seni ini, di pembelajaran seni budaya, kita wajib mempelajari tentang apresiasi. Kenapa? Karena kita adalah manusia. Manusia berkembang dengan adanya budaya tadi ya, di mana seni sangat terlibat di dalamnya, sehingga kita bisa menjadi manusia yang berbudi luhur. Nah, di sini karya seni memang benar-benar dibutuhkan. Nah, oke anak-anak, untuk mengapresiasi ini ada beberapa tempat di mana kalian bisa mengapresiasi atau mengakses karya seni. Yang pertama ada di galeri ya. Ada di galeri, itu adalah ruang yang menampilkan karya seni dalam bentuk pameran. Biasanya dikelola secara komersial yang bertujuan untuk menjual karya seni. Galeri itu jadi seperti ini. Ada bedanya galeri dengan pameran ya. Jadi kalau ada pameran itu kan biasanya campur baur, ada pameran ya, campur baur, ada pelukis A, B, C, D gitu kan. Nah, kemudian kalau di galeri itu ada kurator. Kurator itu yang
menseleksi sebuah karya. Nah, setelah sebuah karya itu diseleksi, maka dia kadang-kadang dimasukkan ke dalam galeri. Galerinya itu seperti kalau di karya musik itu label, ya label. Jadi musik itu kan banyak, artis-artis itu kan banyak. Nah, kadang-kadang dia kan bergabung di label tertentu kan, seperti Sony Music ataupun Aquarius, ya. Nah, galeri itu seperti label. Jadi dia mempunyai taste tersendiri, ya, mempunyai taste tersendiri. Dia juga mempunyai koleksi karya-karya yang sesuai dengan taste-nya tadi dan nantinya akan diperjualbelikan, ya. Di sini adalah fungsi dari galeri. Jadi tidak hanya menampilkan karya, tidak, di situ memang benar-benar terkurasi dengan baik, terseleksi dengan baik. Kemudian yang selanjutnya adalah museum. Kalau museum ini adalah ruang untuk menyimpan, merawat, dan merestorasi benda-benda bersejarah dan berfungsi sebagai tempat publik untuk mengakses karya seni secara edukatif. Jadi karya seni di sini itu sifatnya sudah tidak lagi bisa diperjualbelikan karena dia sudah dianggap sebagai karya budaya yang tingkat tinggi. Jadi seperti lukisan Mona Lisa itu dia tuh sudah tidak bisa lagi diperjualbelikan, ya, karena dia sudah merepresentasikan sebuah kebudayaan tertentu, merepresentasikan sebuah teknik dan era tertentu, sehingga penempatannya bukan lagi di galeri tapi sudah ada di museum, ya. Jelas lebih tinggi levelnya di museum, karena kalau di museum itu pasti dia level price-nya atau harganya sudah tidak bisa lagi terjangkau karena memang sudah tidak diperjualbelikan, beda kalau di galeri, ya. Kemudian yang ketiga ada ruang publik. Ruang publik itu di tempat jalanan, taman, gedung, di hotel. Kalau kalian di lobi hotel biasanya ada lukisan yang dipajang, ya, itu kalian bisa mengakses karya seni di situ. Kemudian yang keempat ada ruang alternatif, adalah ruang yang digunakan oleh komunitas karya seni rupa untuk berkumpul, berbagi pengetahuan, dan memamerkan karya seni. Kalau di kalau di tingkat SMA ini belum ada, ya, ruang alternatif. Besok kalau kalian masuk di bangku kuliah ada unit kegiatan mahasiswa UKM. Kalau di SMA ini ekstrakurikuler, ya, UKM karya seni. Nah, biasanya mereka itu UKM seni itu mereka aktif untuk mengadakan pameran dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, karena dia sifatnya yang portable, jadi tidak tertentu, maka kita namakan dengan ruang alternatif, ya. Bisa di taman kampus atau di perpustakaan kampus gitu. Jadi seru kalau di ruang alternatif ini kalau nanti kamu join di UKM seni, bisa seni ataupun fotografi. Kemudian yang kelima adalah ruang virtual yang sekarang ini lagi booming, ya, berada di internet. Apalagi di era pandemi ini, ruang virtual ini memang benar-benar menjadi porsi khusus atau menjadi perhatian khusus, di mana sang seniman atau perupa itu memamerkan karyanya di ruang virtual seperti Instagram ataupun di website. Oke, anak-anak, untuk materi deskripsi dan kritik seni karya seni kita cukup sampai sini. Sampai jumpa di materi berikutnya.